Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat selalu. Beberapa waktu lalu kita lihat ada pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Jokowi. Dan setelah itu muncul lagi kemudian pernyataan-pernyataan yang menginginkan adanya amandemen konstitusi paling tidak khusus untuk mengadakan kembali, memasukkan kembali GBHN atau apapun namanya, garis-garis besar haluan negara, ke dalam konstitusi kita. Ini supaya kita ingat dulu memang sebelum reformasi, ketika zaman Orde Baru dan juga Orde Lama, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR ini kemudian membentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara, dan kemudian MPR juga memilih presiden, mengangkat presiden, memilih presiden, dan presiden ini ditugaskan untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara. Maka kemudian presiden juga bertanggung jawab kepada MPR karena dipilih oleh MPR. Dan bertanggung jawab menjalankan, melaksanakan garis-garis besar haluan negara tersebut. Kalau MPR menganggap bahwa Presiden tidak menjalankan GBHN dengan sebaik-baiknya, maka tentu saja MPR bisa menjatuhkan Presiden. Karena dianggap tidak menjalankan GBHN. Nah, itu dulu. Setelah reformasi, kita melakukan amandemen konstitusi, intinya adalah memilih langsung presiden. Dengan presiden yang dipilih langsung, maka presiden bertanggung jawab kepada rakyat pula secara langsung. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi memilih presiden, yang memilihnya sekarang rakyat. MPR juga tidak lagi membuat GBHN, garis-garis besar haluan negara. Karena itu, bagaimana arah kebijakan negara 5 tahun ke depan? Itulah dilakukan janji-janji kampanye atau program-program kebijakan yang dijanjikan oleh presiden, calon-calon presiden ketika menghadapi pemilihan umum Pilpres tentu saja. Dan partainya dalam Pileg. Maka menjadi tidak relevan ada GBHN lagi dalam konstitusi Undang-Undang 45 setelah diamandemen. Karena presiden dipilih rakyat, bukan lagi oleh MPR. Program GBHN tidak lagi menjadi sesuatu yang harus pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada MPR. Karena itu tidak perlu ada lagi. Nah, bayangkan kalau ada GBHN dan GBHN itu dibuat oleh MPR, dilaksanakan oleh presiden, dan presiden walaupun dipilih langsung harus mempertanggungjawabkan kepada MPR pelaksanaan GBHN itu. Lalu kalau MPR menganggap bahwa GBHN itu tidak berjalan dengan semestinya atau tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh presiden, lalu MPR bisa menjatuhkan presiden begitu saja karena dianggap tidak menjalankan amanat dari MPR. Ini persoalan dengan ide untuk menghidupkan lagi GBHN dalam konstitusi Undang-Undang 45 setelah diamandemen. Karena kalau mau menghidupkan lagi, sama saja menghidupkan lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sama saja, apa gunanya? Misalnya, kalau ada lagi GBHN, lalu untuk apa kampanye presiden itu? Janji-janji program-program segala macam, tidak ada gunanya. Apapun toh, presiden harus menjalankan GBHN. Jadi kampanye presiden nantinya, ya hura-hura aja. Lalu semua ya kayak mode show. Ya, lalu kemudian nyanyi-nyanyi aja, dangdut aja. Nggak usah ada program, nggak usah ada kebijakan.
Kita ya pokoknya siapa, mungkin yang nyanyinya lebih bagus, mungkin yang bisa joget-joget. Karena tidak relevan, tidak perlu ada debat capres, nggak perlu. Untuk apa? Semua sudah ada GBHN-nya kok, tinggal laksanakan. Tinggal cari kira-kira ya siapa yang bisa melaksanakan GBHN. Tapi semua pasti berjanji saya akan siap dan bisa menjalankan GBHN. Itu yang terjadi kalau GBHN muncul lagi. Karena tidak relevan dengan sistem pemilihan presiden langsung. Tapi kan ada yang berkata begini. Tapi kan negara butuh haluan. Bagaimana negara mau melakukan steering kalau tidak punya haluan untuk mengarahkan masyarakatnya, untuk mengarahkan rakyatnya? Karena itu tetap perlu ada GBHN. Ini yang seringkali orang tidak tahu. Bahwa setelah amandemen konstitusi, maka kemudian juga ditetapkan, walaupun tidak ada lagi GBHN, ada yang namanya RPJP. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Yang dibuat dalam undang-undang. Ada juga RPJMN. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ya, yang turunan dari RPJP tersebut. Dan semua presiden ya terikat untuk menjalankan RPJP tersebut. Ada sudah. Dan RPJP itu detil. Lebih detil daripada GBHN. Zaman Pak Harto dulu. Zaman Pak Harto dulu ada penyusunan GBHN biasanya itu oleh MPR. Lalu kemudian RPJP ini ternyata kalau Anda lihat lebih detil, lebih lengkap daripada GBHN itu sendiri. Jadi ada jangka waktu 25 tahun. Juga RPJMN jangka menengahnya. Nah, banyak orang tidak tahu itu. Sudah ada. Dan KPU juga mewajibkan calon-calon presiden itu juga untuk memaparkan bagaimana mereka atau program-program calon-calon presiden itu searah dengan RPJP tersebut. Nah, yang menjadi lucu adalah karena upaya untuk membangkitkan kembali GBHN ini masuk dalam konstitusi lagi, itu kemudian nampaknya arahnya sama dengan ingin mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana sebelum diamandemen. Karena sekali lagi, menjadi lucu kalau presiden dipilih langsung, tapi dia harus menjalankan GBHN yang dibikin oleh MPR. Lalu MPR menjadi lembaga tertinggi negara, seakan-akan menjadi lembaga tertinggi negara lagi. Dan dia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan GBHN itu kepada MPR. Apalagi dalam masa pandemi begini. Nggak ada relevansinya. Bagaimana menangani pandemi dengan baik dengan masuknya kembali GBHN dan amandemen konstitusi. Gak ada relevansinya. Justru sekarang ini kita mestinya fokus, pemerintah, semua lembaga pemerintah, termasuk teman-teman yang ada di MPR maupun DPR, DPD, itu untuk fokus bagaimana menangani pandemi. Daripada masuk kepada isu-isu yang sama sekali tidak relevan dalam mengatasi pandemi. Amandemen konstitusi ingin memasukkan kembali GBHN. Yang dibutuhkan sekarang kebijakan-kebijakan yang tepat yang harus diambil pemerintah. Arahan pemerintah kepada masyarakatnya dengan kebijakan yang tepat. Perlindungan, pelayanan, dan peningkatan taraf hidup rakyat di dalam masa pandemi ini. Karena itu rasanya bagi mereka yang masih berpikir tentang memasukkan lagi GBHN, saya rasa ini mungkin yang termasuk dengan istilah perbuatan sia-sia. Kenapa? Dan apalagi juga begini, sama saja dengan menarik hak rakyat untuk memilih pemimpinnya langsung
presiden, dan kemudian lagi diserahkan kembali pada segelintir orang yang bernaung di bawah lembaga yang namanya MPR. Rasanya mestinya sudah cukup perdebatan soal ini. Mari kita fokus pada penanganan pandemi. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat. Mudah-mudahan bangsa kita bisa terbebas dari pandemi ini segera. Demikian, sampai jumpa.